Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Selat Singapura, Batam menjadi magnet kuat bagi para investor dan wisatawan. Dalam 5 tahun terakhir, banyak perubahan wajah kota Batam, khususnya di bidang infrastruktur dan pariwisata. Kemajuan ini tidak terlepas dari peran pemerintah kota Batam, yang membuat berbagai terobosan untuk mewujudkan Batam sebagai kota modern. Oke, Pak Rudi, ini sedang meninjau sepertinya di kawasan Harbor Bay ya Pak ya? Iya, ini salah satu laut yang ada di tengah kota, antara Batu Ampar atau Batam dengan Singapura. Tempatnya sungguh indah, boleh kita lihat sama-sama. Baik Pak, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol sambil jalan Pak. Ayo. Nah, sedikit berbincang nih Pak terkait dengan masa kepemimpinan Bapak di 2 periode ini Pak. Treatment apa yang Bapak berikan sehingga perubahan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat Pak? Saya memimpin Batam sudah 3 periode sebetulnya. Saya pernah jadi wakil 5 tahun, wali kota 5 tahun, periode pertama dan periode kedua ini baru berjalan sekitar 3-4 bulan yang lalu. Awal saya memimpin mendampingi Pak Ahmad Dahlan, wali kota Batam. Memang Batam waktu itu masih dari sisi infrastruktur masih sangat kurang sekali. Sehingga banyak keluhan daripada investasi. Mereka masuk ke Batam, apa yang mau dicari ke Batam? Tidak ada yang indahnya. Maka pada waktu saya mencoba bagaimana merubah kota Batam supaya apa yang menjadi masalah investasi ini bisa kita selesaikan, salah satu infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya. Tapi karena saya wakil, saya hanya bisa ngajukan, realisasi pasti di wali kotanya. Dan 2015 akhir saya ikut pilkada dan saya dimenangkan, maka waktu itulah mulai kita membangun kota Batam yang dulu pernah dikeluhkan oleh para investor, ini bisa kita selesaikan. Maka seluruh jalan yang ada Kota Batam mulai kita rencanakan, kita desain dan langsung saya eksekusi pada 2016, 17, 18, 19 sampai 20, 21 kemarin. Dan hasilnya inilah yang kita nikmati hari ini. Nah, boleh mungkin diceritakan Pak terkait dengan pembangunan infrastruktur ini apa saja sih Pak? Infrastruktur ini kalau kita masuk ke jalan, saya kira seluruh jalan utama lagi kita bangun, termasuk jalan lingkungan. Tapi prioritas adalah jalan utama menuju dari pelabuhan menuju daerah investasi, daerah kawasan industri. Sini menuju ke Muka Kuning, menuju ke Citra Buana, dan semuanya. Memang tidak secepat itu bisa kami selesaikan, karena semua juga tergantung pada keuangan. Artinya kita mencoba sesuatu yang terbaik, supaya investasi Batam bisa bertahan dan ingin menambah masuk ke kota Batam ini lagi. Aksesnya diperbaikin begitu Pak ya? Iya. Nah, di kepemimpinan Bapak khususnya di periode kedua ada perubahan, yaitu penggabungan antara BP atau Badan Pengusahaan Batam dengan Pemko Batam itu digabung Pak. Dan ini menjadi sejarah sepertinya Pak ya. Karena selama ini kan kita mendengar ada isu terkait dengan tumpang tindih kewenangan. Ini bisa diceritakan Pak? Iya, sebetulnya dari mulai otonomi daerah, ini sudah terjadi sesuatu yang mungkin dalam mengambil kebijakan antara wali kota dengan kepala BP mungkin ada yang kurang sinkron. Sehingga dari dulu sampai tanggal 26 September 2019 ini mungkin ada yang banyak yang rancu. Maka oleh Pak Presiden tanggal 27 saya dilantik menjadi kepala BP Batam untuk menyatukan visi dan misi dan perencanaan bersama. Maka setelah dilantik, kita bikin MOU antara Pemko dan BP Batam agar dalam merencanakan pembangunan Kota Batam ini harus sejalan, menyatu, dan dasar MOU itulah kita jalankan hari ini, dan semua perencanaan sekarang sudah terarah
menjadi satu. Kenapa? Karena wali kotanya juga saya, kepala BP-nya juga saya. Sehingga hari ini kita boleh melihat sama-sama pembangunan dan perencanaan memang sudah menjadi satu. Sehingga proses pembangunan tidak jadi masalah lagi. Oke, jadi dinakodai, dua institusi ini dinakodai oleh Bapak Rudi. Nah, Pak, dampak yang paling dirasakan Pak dengan pembangunan penggabungan kedua ini apa sih Pak? Yang jelas dari sisi perencanaan dan mengeksekusi di lapangan, karena bosnya atau kepalanya cuma satu, jadi mengkomunikasikan enak sekali. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu yang tidak pas, saya kira bisa langsung saya hentikan. Sehingga tidak terjadi lagi isu-isu di lapangan, dan ini mengganggu investasi sebetulnya. Orang ketakutan karena ini tidak pas. Tapi hari ini sangat baik sekali. Jadi dunia investasi ini sangat terbantu. Kenapa? Karena kebijakan ada satu, sehingga siapapun ingin berinvestasi ke Kota Batam, dia sudah tidak ragu-ragu lagi. Karena dia ketemu saya saja, berarti dua permasalahan ini sudah selesai. Sudah selesai, maka hari ini investasi juga bisa berkembang dengan baik. Jadi dia mempermudah, mempercepat para investor Pak ya? Meyakinkan investor, bahwa regulasi satu, yang memutuskan juga satu. Oke, baik Pak. Jadi tidak ada rasa keraguan lagi. Oke. Pak, boleh kita tunjukkan salah satu contoh pembangunan sejak dipadukannya kedua instansi ini, Pak? Sekarang di depan kita, bukan depan sini, jauh ke sana, tapi ini dua-duanya. Satu ini punya swasta, akan membangun juga pelabuhan, tapi yang punya pemerintah adalah Pelabuhan Batu Ampar, yang lagi kita bangun pembangunan sudah cukup lama. Tapi di era saya menjadi Kepala BP Batam, saya coba ingin merubah bahwa sistem bongkar muat, alat-alat semua harus secara modern. Maka karena ini satu komando, ini enak jadinya. Jadi kita akan merubah supaya pelabuhan bongkar muat kontainer ini betul-betul nantinya bisa setara dengan tetangga kita di sebelah, mau Singapura ataupun Johor. Mungkin boleh kita langsung lihat Pak pelabuhan yang saat ini sedang difokuskan pembangunannya? Itu sangat tepat sekali. Kita ke sana lihat apa yang telah terjadi hari ini sebelum dan sesudah. Saat sekarang ini semuanya udah lancar gitu kan, terutama jalan-jalan udah lebar, jadi nggak ada istilahnya kita terlambat berangkat kerja, jalannya udah oke gitu. Karena kita biasa pengurusan untuk legal ya kan, untuk perusahaan gitu, dari sistem sih udah oke sekarang, lebih cepat, lebih bagus kok. Didukung oleh Sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Batu Ampar, pelabuhan bongkar muat milik BP Batam. Jadi hari ini kalau saya berada di sini berarti saya sebagai Kepala BP Batam. Karena tugas tusinya adalah Kepala BP Batam. Pelabuhannya sudah dibangun cukup lama, sudah puluhan tahun, yang mungkin perkembangan yang diikuti tidak secepat itu kita bisa mengejarnya. Maka Pak Menko Perekonomian menyampaikan kepada kita bagaimana kamu bisa merubah pelabuhan itu supaya menjadi satu daya tarik, daya saing orang luar ingin memasukkan barangnya ke Kota Batam. Dengan keluarnya PP 41 2021 bahwa BP Batam diberikan kewenangan yang cukup besar, sehingga salah satu yang harus kami selesaikan adalah tempat peletakan kontainer, dengan bahasa kerennya adalah seaway, yang harus dibangun di sebelah kanan kita. Nantinya tidak ada lagi bangunan, semuanya rata seperti ini. Sehingga barang nanti masuk tumpuk di Kota Batam akan rapi dan orang akan punya satu keyakinan bahwa di Batam nantinya akan jadi mudah. Jadi ada dua regulasi yang mengatur keluar masuknya barang nanti. Yang kita berharap barang yang masuk tidak hanya konsumsi orang Kota Batam, karena kalau hanya konsumsi Kota Batam hari ini sekitar 420 kontainer setahun. Target kita itu 2 juta. Yang lebih dari 425 ini pasti untuk yang lain. Itulah kita siapkan. Perintah Pak Menko, bagaimana kamu selesaikan ini? Meskipun dalam kondisi keuangan yang sangat sulit. Karena hari ini masalah COVID di Republik ini termasuk Kota Batam. Tapi kita tetap membangun, tidak ada lain, ingin menyelesaikan apa yang menjadi keluhan
orang investasi di Kota Batam, khusus di Pelabuhan Batu Ampar ini. Kita sudah 3 bulan lalu meluncing Batam Logistik Ekosistem. Satu sistem yang dibangun untuk memadukan seluruh sistem yang ada di pelabuhan menjadi satu kontrol, terintegrasi, bukan jadi satu. Sehingga nanti apa-apa yang dibutuhkan dalam mengurus dokumen di pelabuhan, ini betul-betul bisa dibaca secara langsung. Jadi tidak lagi kalau urusan ke BP Laut, datang ke BP Laut, urusan ke BP, penguasa pelabuhan, ke pelabuhan, urusan Bea Cukai, ke Bea Cukai lagi, ribet sebenarnya. Besok dengan satu sistem ini betul-betul bisa dibangun dan hitungan waktu pun bisa kita selesaikan. Artinya memang ada kepastian Pak ya yang ditawarkan bagi investor. Ini menjadi iklim yang bagus dong Pak bagi para investor untuk berinvestasi di Batam ini Pak. Iya, semua pelabuhan dunia pun mana pasti sistem ini dibangun. Karena namanya waktu menjadi hitungan untuk mengeluarkan seluruh biaya. Makanya menjadi satu mutlak yang harus kita selesaikan. Tapi saya yakin dalam waktu dekat ini akan selesai. Sehingga nanti PP 41 yang sudah beredar atau sudah akan diberlakukan ini betul-betul bisa menjamin orang investasi Kota Batam mudah, tidak ada kendala, dan saya sebagai pimpinan BP Batam dan Wali Kota Batam harus bertanggung jawab sehingga isu-isu negatif ini bisa kita tepis dan hilang dari Kota Batam ini. Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini kita lihat di daerah lain justru perekonomiannya banyak yang lesu Pak. Namun di Kota Batam ini justru masih terus berjalan. Apa strateginya Pak? Ya, sumber ekonomi Kota Batam hari ini yang terbesar ada 2. Satu industri perakitan elektronik, shipyard. Kedua, industri pariwisata. Wisata pun bangun di era saya yang sangat besar. 2016 kita bangun wisata, nyatanya kunjungan wisata kita bisa sampai 2 juta per tahun. Kita terbesar kedua di Indonesia untuk Kepri. Kalau sama Kepri kita 2 juta lebih. Dulu Jakarta nomor 2, alhamdulillah hari ini Kepri nomor 2 khusus Kota Batam. Tapi dengan pandemi ini hari ini hadir, saya kira wisata di seluruh Republik ini habis. Kenapa? Karena negara membatasi warganya untuk menyeberang ke negara lain karena adanya COVID ini. Dari sektor wisata saya anggap ini sudah ke titik nol. Kalau ini sudah titik nol, maka kebijakan saya untuk daerah industri lainnya Maret 2020 pandemi, tapi saya tidak menghentikan kegiatan yang ada di industri yang lain-lain kecuali wisata ini. Malah kita izinkan mereka tetap operasi, tapi dengan protokol kesehatan yang kita pantau. Kedua, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pandemi, usaha tempat lain, terutama luar negeri tutup, rupanya banyak pindah ke sini. Jadi kami kebagian positifnya juga. Pandemi sisi wisatanya habis, tapi investasi elektronik dan segala macam ini malah hidup. Karena malah hidup, maka saya jaga betul sampai hari ini. Seluruh di industri saya tidak lockdown. Kita hanya mengawasi supaya mereka tetap melaksanakan prokes kesehatan. Alhamdulillah hari ini orang masih datang ke Kota Batam untuk berinvestasi. Maka target kita sudah melampaui target. Dari, saya lupa ingat, tak salah saya 13 triliun atau 643 ribu dolar US sudah tercapai hampir 800. Sudah lebih target. Kebijakan apa yang Bapak lakukan agar ya semua tetap berjalan, ekonomi berjalan, prokes berjalan, dan ya kita bisa mencapai target yang telah kita tetapkan? Memang hari ini pertambahan COVID Kota Batam agak meningkat, tapi mudah-mudahan Allah mengizinkan tidak mendahului. Perketatan ini sudah kita lakukan, menurut saya 2-3 minggu depan ini mudah-mudahan akan turun kembali. Karena semua yang kena COVID, mau dia OTG, mau dia bergejala, ataupun ada penyakit bawaan lain, yang penyakit kita bawa ke rumah sakit, yang OTG kita bawa ke asrama haji, jadikan satu semua. Dan ini ditanggung biaya daerah, karena tidak ditanggung oleh biaya pusat. Niat saya hanya ingin bagaimana COVID bisa kami tekan dan kami tahan tidak berkembang di Kota Batam, supaya orang yang ingin masuk Kota Batam investasi tidak ada rasa keraguan, ketakutan bahwa Batam banyak COVID. Mudah-mudahan sebulan ke depan semua akan selesaikan. Boleh langsung kita lihat Pak di mana tempatnya dan seperti apa perkembangannya di sana? Boleh Mbak, kira-kira 3 kilo dari pelabuhan ini. Kita nyusur jalannya telah saya bangun sampai nanti ke asrama haji. Ya Pak, kita
sudah sampai di asrama haji yang mana ini menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Batam untuk menangani kasus COVID-19. Sebenarnya sejak kapan tempat ini dibuka, Pak? Dan seperti apa perkembangan COVID-19 di Batam sendiri, Pak? Jadi 3 bulan terakhir ini penambahan jumlah masyarakat Batam kena COVID ini meningkat. Kita coba ajak Forkopimda rapat, apa solusinya? Dapatlah keputusan bersama bahwa kita sepakat seluruh yang isolasi mandiri, ini bukan PMI ya, yang lokal ya, sebaiknya kita jadikan satu. Assalamualaikum. Sudah makan? Sudah, Pak. Makannya cukup nggak ya? Makannya cukup nggak? Cukup ya? Tapi jangan diam-diam aja, gerak juga. Iya, Pak. Biar cepat sehat. Olahraga, Pak. Udah ya? Sama main bola, Pak. Subuh rata-rata udah Gerak ya? Iya. Yang penting tuh beban pikiran ya. Iya, Pak. Sama ini ha. Ibu. Terima kasih, Pak. Pak izin, Pak. Kalau makannya cukup, kita situ ya. Jaga, Pak. Ya, kami situ ya. Oke, Pak. Makasih ya. Ya, selalu, Pak, ya. Saya wawancara sebentar ya. Makasih ya. Salam buat semua ya. Yuk, assalamualaikum. Didukung oleh Ya, Pak Rudi, berbicara tentang potensi wisata, lokasi mana yang saat ini tengah dilirik oleh pemerintah Kota Batam untuk dikembangkan, Pak? Jadi pagi hari ini sama-sama kita hadir di Tanjung Riau, tempat wisata alam yang saya bawa. Maka sengaja kita hadir di sini tidak lain saya ingin menunjukkan bahwa Batam atau pemerintah Kota Batam lagi membangun kota-kota atau kampung tua yang menjadi tujuan wisata. Tanjung Riau ini contoh yang pertama. Kampung yang tua, yang sudah otorita belum ada, mereka sudah ada. Dan ini yang kita perbaiki hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kita dapat, ini baru 2-3 bulan lalu selesainya. Kunjungan itu cukup ramai sekali, meskipun itu lokal. Kenapa? Karena mancanegara memang belum boleh masuk ke Kota Batam. Kalau sudah masuk, menurut saya ini akan menjadi satu destinasi yang sangat indah sekali. Batam ini terdiri dari pulau-pulau sebetulnya. Ada 240-an pulau di Kota Batam yang penghuninya mungkin tidak sampai hanya 20%. Yang lainnya masih kosong. Sehingga saya sebagai wali Kota Batam bagaimana daerah-daerah pesisir dan pinggir pantai ini bisa menjadi satu daerah wisata. Maka kita bangun tidak lain supaya wisman mancanegara mudah-mudahan setelah habis COVID ini mereka bisa kembali mengunjungi Kota Batam. Wisman ke Batam ini lebih kurang hampir 2 juta. Kalau yang nasional lebih kurang 6 juta. Target kita ke depan, semua kita bangun tidak lain untuk menaikkan volume daripada kunjungan ini, baik lokal ataupun mancanegara. Intinya, Batam di samping satu, atau semua kita ketahui daerah industri, elektronik, kapal, labu jangkar, tapi wisatanya perlu kita kembangkan. Baik, Pak. Tentunya juga memberikan dampak pada masyarakat setempat ya, Pak, yang ada di lokasi. Iya, saya kira ekonomi akan bangkit sendiri. Dan itu yang menjadi cita-cita saya sebagai kepala daerah. Pak, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan Bapak sendiri untuk beberapa tahun ke depan agar kita ini tetap bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, berinovasi tentunya untuk Kota Batam yang lebih baik lagi, Pak? Akhir jabatan saya nanti pada tahun 2024. Kita berharap 3 tahun ke depan ini betul-betul Batam sudah berubah yang lebih baik. Ya, pertama dari infrastruktur jalan ini sendiri. Hari ini lagi kita bangun semua. Ada yang sudah selesai, apa yang belum. Tapi semua akses menuju Kota Batam yang luasnya yang 415 km persegi, kita berharap aksesnya harus sempurna. Dan tidak boleh ada kemacetan di sana. Kita boleh lihat negara-negara besar dimanapun, namanya akses jalan menjadi nomor 1. Batam akan kita selesaikan. Itu target saya nomor 1. Nomor 2, bagaimana orang ingin investasi Kota Batam? Akses sudah selesai. Tentu sistem pelayanan waktu harus menjadi acuan kita. Karena semua orang investasi pasti orientasinya uang. Yang ketiga, akses ke bandara, khusus untuk kargo masih dinilai lebih mahal. Maka dengan keluar PP 41 kita berharap kita bisa menekan cost, biaya, tiket untuk kargo dan semuanya. Supaya Batam menjadi daerah tujuan. Rencana induk bandara
sudah kita ajukan, mudah-mudahan nanti sudah direstui oleh Menteri Perhubungan bahwa pelabuhan nanti itu akan ada, kita bangun satu runway lagi, yaitu dengan kontrak kita dengan Angkasa Pura I dan Aicheon, itu kita ada masukan situ sampai 24 kita minta dia sudah menginvestasikan kira-kira 6,8 triliun. 6,8 itu apa saja akan dibangun? Pertama Terminal 2, kedua merehab Terminal 1, ketiga dia akan menambah yang lainnya, bagaimana bisa menarik orang luar ke sini. Kunjungan wisata melalui bandara hari ini setahun sebelum Covid ada 6 juta. Kita berharap nanti bisa 3 kali lipat sampai 18 sampai 20 juta. Yang keempat, kita selagi proses cek kesehatan. Mumpung letak daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau tidak jauh dari Singapura dan Johor dan Sumatera lainnya, saya kira tak salahnya kita membuka rumah sakit yang berstandar internasional. Salah satu untuk menuju ke situ tentu dari sumber daya manusia dan alat-alat kesehatan ini juga harus modern seperti negara luar. Untuk itu bisa tercapai, maka kita ajukan proses cek kesehatan supaya nanti kita bebas untuk memasukkan dua yang saya sampaikan ini. Kalau dua yang disampaikan, saya kira posisi letak tanah sudah siap, bangunan sudah siap, maka untuk menuju menjadi rumah sakit internasional ini akan lebih cepat capai. Mudah-mudahan semua ini akan saya kejar sebelum akhir jabatan saya pada tahun 2024. Kalau ini berhasil, saya kira udah jadi kota modern lah ini. Terima kasih atas informasinya Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai upaya dan terobosan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batam untuk menjadikan Kota Batam menjadi salah satu kawasan ekonomi unggulan, termasuk juga dengan meningkatkan investasi melalui percepatan pembangunan yang dipermudah dengan sistem yang terintegrasi. Semoga pembangunan yang saat ini berlangsung cepat terselesaikan sesuai dengan yang ditargetkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Kota Batam, Elsa Silalahi, Tim Liputan Metro TV.